Haleluya, shalom bagi kita semua. Shalom bagi pemuda-pemudi dimanapun engkau berada yang menyaksikan ibadah ini. Mari bersama-sama kita mau satukan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, meninggikan Allah kita yang luar biasa. Kita menyatakan Dia Allah yang baik, Dia Allah yang perkasa. Sebab Dia Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Kita mau angkat pujian bagi Dia. Betapa baiknya Dia. Haleluya. Mari bertepuk sorak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh ajaib Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Bersama kembali katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Bersama katakan, Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari bersama, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi bersama kita angkat pujian ini, katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari lambaikan tangan kita, katakan, Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Bersama serukan, Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yes, Hosana, aku memuji Tuhan, amin. Hosana, aku tinggikan Yesus. Katakan, Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi, Hosana, Hosana, Hosana. Yes Tuhan, segala pujian, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, bertepuk sorak meriah bagi Tuhan. Sebab segala pujian, segala syukur hanya bagi Tuhan, amin. Haleluya, kita mempersiapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau undang Roh Kudus untuk memenuhi setiap hati kita. Kita menyatakan Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa. Kita menyatakan rasa syukur kita pada Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, give thanks with the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the
because of what the Lord has done for us. Give thanks and now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kita mau angkat pujian lebih sungguh lagi, kita menyatakan give thanks with the grateful heart. Give thanks, amen Tuhan, to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya atas perbuatannya pada kita. Kini yang lemah, kini amin Tuhan, yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Hallelujah. We give you glory, oh God. Hallelujah. Oh, Kau yang layak terima segala syukur kami Tuhan. We give you all the glory, oh God. Oh, haleluya. Segala syukur kami persembahkan bagi Allah yang hidup, Allah yang bertata. Oh, pujilah Dia, hai kekuatanku. Agungkanlah Raja yang bertata. Agungkanlah Tuhan di atas segala Tuhan. Oh, we give thanks, oh God. Oh Tuhan, haleluya. Pujilah Raja. Oh, segala mazmur pujian hanya bagimu Tuhan. Kami nyanyikan nyanyian baru, kami bermazmur bagi namamu. Biarlah segala yang bernafas menyembahmu dalam roh dan kebenaran, memujimu Tuhan dengan segala kerinduan kami. Kebenaran-Mu yang kami
keajaiban-Mu nyata Tuhan. Oh, haleluya. Segala kemasmur hanya bagi Allah, segala puji-pujian, segala kerinduan kami hanya ada dalam-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih lagi mendekat pada-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terimalah segala pujian syukur kami Tuhan. Bila setiap pujian penyembahan kami hari ini Tuhan menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, setiap anak-anak muda Tuhan yang hadir, bahkan yang ikut menyaksikan ibadah ini bersama-sama Tuhan. Biarlah Engkau yang menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menjamin setiap masa depan anak-anak muda Tuhan. Engkau yang menjamin kehidupan kami, cita-cita harapan kami, kerinduan kami. Kami persembahkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Biarlah itu menjadi rema kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami persembahkan kehidupan kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat malam rekan-rekan dari Youth Damai Sejahtera. Terima kasih untuk setiap pelayanan dari tim Praise and Worship. Terima kasih atas pelayanan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Pastor Vianti Yunilda. Saya dari JKI Kana Family Church. Minggu lalu teman-teman sudah menyaksikan ibadah online bersama dengan Pastor Stefano Rumbayan. Nah, itu adalah suami saya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan, saya akan sharing buat teman-teman tentang salah satu isu yang sering sekali dirasakan teman-teman muda. Nah, minggu lalu Pastor Stefano sudah menyampaikan tentang bagaimana menjadi seorang anak muda yang tahan uji. Hari ini saya mau sharing tentang bagaimana kita seharusnya bersikap sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang. Malam hari ini saya mau bicara tentang Tuhan melihat yang tidak terlihat. Apa sih maksudnya Tuhan melihat yang tidak terlihat? Nah, gini teman-teman, saya sering sekali menemukan atau berjumpa, kenal dengan anak-anak muda yang merasa dirinya itu rendah diri. Saya sering sekali, atau bahasa kekiniannya, banyak anak-anak muda yang merasa insecure. Ya, banyak anak-anak muda yang sering merasa insecure. Kenapa sih kita sebagai anak-anak muda, kita ya, karena saya juga masih muda, kita sebagai anak-anak muda seringkali merasa rendah diri, merasa insecure. Salah satu faktor yang membuat hal tersebut muncul itu karena kadangkala kita merasa kita tuh gak layak. Kadangkala kita merasa kita itu gak layak karena kita tidak sempurna. Kita gak layak karena kita tidak mampu. Kita tidak layak karena kita merasa kita punya kekurangan. Kita tidak layak karena kita merasa kita punya kelebihan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kita merasa insecure, kita merasa tidak aman, kita merasa tidak layak, kita merasa tidak pantas karena kita tidak seperti orang lain. Banyak anak-anak muda yang terjebak pada persoalan ini. Tidak seperti orang lain itu yang bagaimana? Saya tahu generasi saat ini generasi yang sangat terpapar dengan yang namanya sosial media. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi generasi muda hari-hari ini, sosial media. Apa yang teman-teman lihat di sosial media itu gak selalu real, gak selalu kehidupan yang nyata, gak selalu sesuai dengan apa yang kenyataan orang tersebut gitu ya. Nah, seringkali hal-hal itu semua mendistrak kita sehingga kita kehilangan fokus dalam menilai diri kita sendiri.
Nah, itu adalah salah satu isu yang sangat berbahaya buat generasi muda. Ketika mulai merasa tidak layak, ketika mulai merasa insecure, ketika mulai membandingkan diri sendiri dengan orang-orang di sekitar. Fisik saya nggak seperti dia. Karena standar kecantikan yang ditaruh oleh dunia, apa standarnya? Putih bagi perempuan ya, putih, tinggi, langsing, rambutnya panjang, matanya belok, bibirnya kecil. Yang laki-laki putih, tinggi, rambutnya cepak gitu ya, badannya berotot, dan itu standar fisik dunia yang kemudian seringkali membuat banyak sekali anak-anak muda merasa insecure, merasa ngelayak dengan dirinya sendiri. Apalagi persoalannya, masalah apa? Keuangan, status sosial ekonomi. Salah satu faktor yang membuat banyak anak-anak muda kemudian kehilangan fokus. Dia menilai dirinya begitu rendah, sehingga dia akibatnya menjadi orang yang rendah diri. Latar belakang keluarga. Saya latar belakangnya dari keluarga yang gak mampu, Kak. Saya latar belakang keluarga saya dari keluarga yang broken home, Kak. Saya gak punya ini, saya gak punya itu. Handphone saya cuma ini, Kak, beda sama teman-teman saya. Hal-hal ini kemudian menjadi sesuatu menjadi faktor-faktor yang membuat kita memiliki gambar diri yang buruk gitu. Nah, ini problem banget teman-teman. Ini problem yang sangat besar. Tapi kalau saya lihat dari sisi sebagai manusia ya, secara manusiawi sebenarnya apa yang terjadi itu adalah hal-hal yang wajar. Wajar dalam artian begini. Manusia itu terbiasa bereaksi karena sesuatu atau rangsangan atau ada pemicu kepada indera kita. Kalau kita dipukul, maka kita merasa sakit. Lalu kita mengeluh, aduh sakit. Kalau kita mengecap sesuatu yang enak, maka kita akan bilang, oh enak banget. Kita terbiasa bereaksi, bertindak itu karena ada sesuatu yang memicu kita. Nah, masalahnya kita sekarang sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristus, orang-orang percaya, masihkah kita boleh ada di kondisi yang terjebak dalam merasa tidak layak, merasa insecure? Boleh gak sih kita merasa kayak gitu? Saya mau kasih jawaban, satu kata buat teman-teman. Tidak. Anak-anak Tuhan, anak-anak terang, anak-anak yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu gak boleh merasa dirinya gak layak. Itu gak boleh ngerasa dirinya insecure. Kenapa? Kita baca di 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Teman-teman bisa baca nanti di rumah 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, tapi saya mau baca buat teman-teman di ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kenapa sih? Apa hubungannya sih, Kak? Gini, ini ceritanya adalah tentang ketika Daud hendak diurapi menjadi seorang raja oleh Nabi Samuel. Ya, singkat cerita Nabi Samuel datang ke rumahnya keluarga Daud, ke rumahnya ayahnya ya, ke rumah Isai. Lalu Isai membawa anak-anaknya. Ketika anak-anak Isai ini yang adalah kakak-kakaknya Daud dibawa ke depan Nabi. Kemudian Nabi harus mengurapi. Waktu Nabi ketemu sama kakak pertamanya Daud, yaitu Eliab, dia melihat dengan matanya Eliab, sosok yang menurut dia layak menjadi raja. Menurut dia pantas untuk menjadi raja menggantikan Saul saat itu. Menurut mata Nabi Samuel. Tapi ketika dia mulai menggunakan matanya untuk melihat, Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, dia bilang jangan pandang parasnya. Saya baca di beberapa terjemahan gitu ya saudara, bahwa
pada saat itu kalau mau jadi seorang raja, mereka memang punya persyaratan fisik harus menunjang. Harus tinggi, besar, kokoh, gagah gitu ya, perkasa. Itu memang syarat yang mutlak. Sehingga ketika Nabi Samuel ketemu sama Eliab, kakaknya Daud, dia pikir ini nih, mantep nih, bodinya oke, tampangnya oke, kelihatannya oke. Dan Eliab adalah salah satu anak Isai yang juga ikut berperang pada saat itu. Tapi firman Tuhan menegur dia, bukan apa yang terlihat dari luar, bukan parasnya, tapi hatinya. Demikian juga ketemu dengan selanjutnya di ayat-ayat berikutnya, ketemu dengan kakak-kakaknya Daud yang lain. Ada Abinadab dan Syama. 3 orang ini. Dan semuanya bukan menurut Tuhan kepada Nabi Samuel. Sampai akhirnya Nabi Samuel tanya, ini aja anaknya, gak ada yang lain. Isai bilang, ada satu lagi. Tapi lagi menggembalakan yang bontot katanya. Dipanggillah Daud, dibawa. Dan ternyata ketika Nabi Samuel berjumpa dengan Daud, ternyata Allah memilih Daud sebagai seseorang yang harus diurapi untuk menjadi raja menggantikan Saul. Teman-teman harus memperhatikan di sini. Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja. Tapi Nabi Samuel sempat salah. Karena Nabi Samuel melihat dari looks-nya, dari luarnya. Yang saya mau bilang di sini adalah, teman-teman coba bayangin kalau kita jadi Daud. Apa yang kita rasain kalau kita jadi Daud? Di momen terpenting bagi keluarganya saat itu, Daud tidak dilibatkan. Daud tidak diikut sertakan di dalam pemilihan itu. Daud dibiarin aja ada di luar untuk menggembalakan kambing domba. Di perikop selanjutnya maka akan dijelaskan bahwa menggembalakan kambing domba sebanyak 2-3 ekor. Daud bukan menggembalakan ribuan. Daud cuma gembala kambing domba 2-3 ekor, teman-teman. Tapi ayat 7 bagian yang terakhir sangat menegur setiap kita. Bahwa bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Allah gak peduli fisiknya dia seperti apa. Allah gak peduli Daud itu kecil, kemerah-merahan, elok rupanya. Kita mencatat Tuhan gak peduli Daud seperti itu. Yang Tuhan peduli adalah hatinya. Secara fisik, Daud kalah sama abang-abangnya. Oke. Tapi secara hati, gak ada di antara Daud bersaudara yang dipilih sama Allah selain Daud. Saya percaya ketika Allah bilang Allah melihat hati, saya percaya itu artinya Allah suka sama hatinya Daud. Allah senang dengan hatinya Daud. Ada sesuatu yang menyenangkan Allah, ada sesuatu yang menyenangkan Tuhan yang ada di dalam dirinya. Di dalam dirinya Daud maksud saya. Nah, di ayat 6 sampai ke 10 menjelaskan bahwa betapa Tuhan itu gak pernah memandang kita secara luar. Karena standarnya Tuhan sama standarnya dunia itu jelas beda. Standarnya Allah itu hatinya. Sebagaimana Daud dipilih sama Allah untuk menjadi raja menggantikan Saul. Dan Alkitab mencatat saat itu ketika Daud diurapi, dia gak langsung hari itu juga jadi raja. Gak. Tapi Daud dicatat dalam Alkitab dia menjadi raja di usianya yang ke-30. Daud adalah generasi muda yang menyenangkan hati Tuhan. Daud adalah generasi muda, Daud adalah anak muda yang menyenangkan hati Tuhan. Yang menyukakan hati Tuhan. Sampai Tuhan bisa menolak kakak-kakaknya Daud yang begitu hebat, gagah perkasa itu untuk berperang, yang punya skill. Tapi dia memilih Daud karena hatinya. Daud gak pernah protes, teman-teman. Ketika Daud tidak dilibatkan dalam pemilihan itu, Daud gak pernah protes. Padahal harusnya Daud bisa aja untuk protes sama abang-abangnya, sama bapaknya. Kenapa saya gak dilibatin? Tapi Daud gak pernah memprotes itu.
Daud gak pernah menaruh kecurigaan kepada ayahnya, kepada kakak-kakaknya. Daud tidak pernah sedikit pun merasa insecure terhadap dirinya. Daud tidak pernah sekalipun merasa dirinya tidak layak untuk menjadi seseorang yang besar. Daud tidak pernah sekalipun dicatat memiliki hati yang kecut, penakut, pengecut. Gak pernah. Justru Daud menunjukkan, Alkitab mencatat Daud menunjukkan bagaimana imannya begitu luar biasa kepada Allahnya. Sampai-sampai ketika Daud disuruh kirim makanan buat kakak-kakaknya yang di medan perang sama bapaknya, dia melihat ada Goliat. Dan akhirnya Daud memberanikan diri untuk menantang Goliat. Apa yang Daud lakukan? Daud versus Goliat itu adalah cerita sekolah minggu, cerita Alkitab yang sangat sering kita dengar. Dan Daud melakukan itu apa karena dia kuat? Apa karena dia gagah? Kalau kuat, kalau gagah, kalau mampu secara skill, pasti kakak-kakaknya lebih jago dari dia. Karena kakak-kakaknya biasa berperang. Tapi Daud lakukan itu karena keyakinannya dia kepada Allahnya. Daud lakukan itu karena Daud tahu dia punya Allah yang besar. Daud gak merasa dia tidak mampu. Daud gak pernah merasa rendah diri karena dia berbeda dibanding kakak-kakaknya. Dia gak segagah kakak-kakaknya. Dia gak sehebat berperang bagi kakak-kakaknya. Mungkin dia juga tidak sepintar kakak-kakaknya karena tidak pernah dilibatkan dalam hal-hal besar. Tapi ternyata ketika Daud setia dalam hal yang kecil, Daud setia dalam perkara yang kecil, justru di situ Tuhan menyatakan kuasanya. 2-3 ekor kambing domba itu jadi sesuatu mungkin buat orang lain akan dianggap remeh, tapi Daud gak pernah menganggap remeh itu. Sebagaimana Daud seorang anak musuh yang tidak diperhitungkan, dia tetap setia kok dalam menggembalakan. Dia tetap tulus kok mengikuti perintah bapaknya, meskipun hanya disuruh kirim makanan untuk kakak-kakaknya yang perang. Dia tetap berani kok bertindak menantang Goliat. Orang Filistin itu, dia bertindak karena imannya, bukan karena kemampuannya. Dia gak peduli apapun yang orang bilang tentang dia. Dia gak peduli apapun penilaian orang terhadap dia. Terus gimana sama kita? Kita sebagai generasi muda, kita sebagai sesama-sama anak muda, kita di mana? Ketika Daud tidak memperdulikan apa yang terlihat dari luar. Bukankah menjadi ironis? Saya jadi miris ngeliatnya kalau anak-anak muda sekarang justru terlalu memperhatikan apa yang terlihat dari luar. Kenapa masih merasa insecure dengan kekurangan atau kelemahan kita? Setiap orang punya kelemahannya, setiap orang punya kekurangannya. Kenapa masih terus fokus melihat kurangnya diri kita? Kenapa masih terus fokus melihat lemahnya diri kita? Kenapa kita gak pernah berusaha fokus melihat betapa besarnya Tuhan dalam diri kita? Kenapa kita gak pernah berusaha fokus untuk melihat bagaimana besarnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Kenapa selalu merasa diri kita tuh rendah? Kenapa selalu merasa diri kita gak layak? Lalu apa artinya Yesus dan pengorbanannya buat teman-teman sekalian? Kalau sampai hari ini kita masih terjebak dalam perasaan insecure, masih terjebak dalam perasaan rendah diri, masih terjebak dalam keadaan merasa tidak layak. Kalau kita nggak memiliki apa yang orang lain miliki, itu bukan berarti kita lebih lemah dari dia, kita lebih tidak mampu dari dia. Nggak seperti itu teman-teman. Yesus sudah berikan semuanya. Yesus sudah korbankan semua-muanya. Tubuh, jiwa, raganya, semuanya dia persembahkan. Dia korbankan. Supaya setiap kelemahan dan kekurangan kita itu diangkat sama Tuhan. Di mana imanmu? Kalau selalu ngerasa rendah diri. Gak usah sibuk beresin apa yang tampak dari luar. Bukannya gak boleh
memperbaiki looks kita. Bukannya nggak boleh, boleh aja. Tapi nggak usah terlalu sibuk memperhatikan apa yang terlihat dari luar, tapi kita mengabaikan apa yang sesungguhnya Tuhan cari. Kalau hidung kita kurang mancung, Tuhan gak akan cari pertanggungjawabannya. Kenapa hidung kamu kurang mancung? Kenapa kamu kurang putih? Kenapa kamu kurang begini begitu secara fisik? Kenapa kamu kurang banyak uangnya? Tuhan gak pernah minta pertanggungjawaban untuk itu. Tapi kan nanti yang Tuhan tanya, yang harus kita pertanggungjawabkan itu adalah iman kita. Jadi buat apa kita terlalu effort untuk hal-hal yang sebenarnya Tuhan gak perlu, Tuhan gak minta, Tuhan gak cari gitu loh. Tapi kita malah mengabaikan apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Itu hati kita. Amsal 4 ayat 23. Ayat ini terkenal sekali. Saya percaya semua udah tahu. Semua udah hafal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar, Tuhan melihat hati. Tuhan gak pernah mikirin rupa kita kayak gimana pun, tapi Tuhan melihat hati kita. Selama hati kita bersih, selama hati kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan disenangkan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita kotor, yang terpancar itu yang jelek pasti, yang kotor. Tapi kalau hati kita bersih, hati kita benar, yang terpancar itu yang baik, yang benar, yang bersih, yang menyenangkan Tuhan. Makanya Amsal bilang jagalah, pakai kata lah, berarti ada kata perintah, berarti Tuhan memerintahkan bahwa kita harus menjaga hati kita. Kalau pemerintah saat ini menulis jagalah kesehatan, jagalah kebersihan. Artinya itu penting. Sama ketika Amsal bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kau mau jadi anak-anak muda yang memancarkan apa? Memancarkan kebenaran, memancarkan Kristus, atau memancarkan kebusukan, kekotoran, kejahatan. Kalau kita mau jadi anak muda yang memancarkan kebenaran, jaga hati kita. Tuhan melihat hati. Ingat Daud. Dia betapa tidak diperhitungkan tuh, bahkan sama orang terdekatnya, sama bapaknya, sama kakak-kakaknya. Dia begitu tidak diperhitungkan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan memperhitungkan dia. Orang gak pernah tahu bagaimana relasi Daud dengan Tuhan selama ini. Sehingga Tuhan senang dengan hatinya. Sekarang bagaimana dengan kita teman-teman? Saya cuma mau mengingatkan buat kita semua, yuk sama-sama. Kita jaga hati kita. Di hati kita itu bertahta yang namanya Roh Kudus. Gimana kalau hati kita gak bersih? Roh Kudus mau betah dalam diri kita. Ya kalau hati kita kotor, kalau hati kita jahat, kalau hati kita dengki sama orang, gimana Roh Kudus mau betah di dalam kita? Gimana kita tuh hidupnya mau dituntun sama Tuhan? Gimana kita tuh mau tahu apa sih Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup saya? Kalau Roh Kudus kita bikin gak betah dalam diri kita. Orang-orang yang hidupnya dipimpin sama Roh Kudus, orang-orang yang hatinya bersih, itu pasti ketika mau ambil keputusan, dia mempertimbangkan, ini menyenangkan Tuhan gak ya? Ini melanggar firman Tuhan gak ya? Betapa pentingnya kita harus menjaga hati setiap kita, teman-teman. Tuhan melihat hati. Beresin hati kita dulu, baru beresin yang lain-lain. Percuma kalau dalamnya masih kotor, tapi luarnya aja yang diberesin, percuma. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita akan jadi orang-orang yang fake, kita akan jadi orang-orang yang palsu. Yang cuma pengen kelihatannya bagus, tapi dalamnya busuk. Beresin dulu hati kita. Beresin dari apa Kak? Ya beresin dari kemarahan, beresin dari kekecewaan, beresin dari kepahitan, iri hati, dengki, apapun. Hal-hal yang tidak Tuhan senang. Beresin dulu hati kita. Gak usah sibuk ngeberesin apa yang kelihatan dari luar kalau dalamnya masih kotor. Gak usah susah payah membereskan apa yang kelihatan dari luar. Tapi susah payahlah cari
Cari tahu apa sih maunya Tuhan dalam hidup saya. Saya ini diciptakan pasti ada tujuannya dong. Cari tahu itu selagi kita masih muda teman-teman. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Milikilah hati yang seperti Daud. Hati yang tulus, hati yang setia sama perkara kecil, yang gak pernah mengeluh. Dia berani, dia punya iman yang teguh. Bukan karena dia hebat, tapi karena dia tahu dia punya Tuhan yang hebat. Standar di dalam kekristenan itu bukan hanya berhati baik, bukan hanya berperilaku baik, bukan hanya terlihat baik, tapi standar di dalam kekristenan, standar di dalam Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Amin. Standar menjadi anak-anak muda di Youth Damai Sejahtera itu bukan sekadar berbuat baik, tapi berbuat sesuai dengan kebenaran. Amin. Dalam hal apa? Dalam hal apa aja. Teman-teman sebagai siswa, sebagai mahasiswa, lakukan yang benar. Sebagai anak, lakukan yang benar. Atau ada yang sudah bekerja, lakukan pekerjaan dengan benar. Sebagai teman, sebagai kakak, sebagai sahabat, sebagai adik, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, lakukan sesuai dengan kebenaran. Itu saja yang mau saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih untuk Youth Damai Sejahtera yang sudah mengundang JKI Kana Family Church untuk mengisi, untuk melayani teman-teman muda sekalian. Tutup Alkitabmu. Saya mau ajak teman-teman untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Sudahkah kita benar-benar memiliki hati yang sungguh-sungguh? Atau kita bisa masih menjadi orang-orang yang menganggap diri kita tidak layak hanya karena keterbatasan yang kita miliki? Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat
hati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak muda seperti Daud Tuhan. Meskipun kami tidak diperhitungkan, tapi kami jadi pribadi-pribadi yang tetap tidak rendah diri. Kami jadi pribadi-pribadi yang tidak insecure Tuhan. Karena kami mau memandang Engkau yang hebat, mau memandang Engkau yang besar, mau memandang Engkau yang dahsyat. Kami gak mau hanya berfokus pada kelemahan kami. Kami gak mau hanya berfokus pada kekurangan kami. Kami gak mau hanya berfokus pada ketidakmampuan kami Tuhan. Kami terbatas Tuhan, kami tahu kami terbatas. Ampuni setiap kami Tuhan kalau kami masih memiliki rasa rendah diri. Kami minta ampun Tuhan. Malam hari ini kami mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh punya hati yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bukan apa yang dilihat manusia Tuhan. Bukan luarnya yang Engkau cari Tuhan, tapi Engkau melihat hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba sudah selesai berbicara Tuhan. Hamba terbatas, tapi hamba percaya ada kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kami terbatas secara jarak dan waktu Tuhan, tapi lewat ibadah secara online ini kami percaya kuasa Tuhan tetap bekerja. Dimanapun teman-teman muda menyaksikan tayangan ini, saya percaya Engkau jadi generasi muda yang dimenangkan Tuhan. Engkau jadi generasi muda yang dipulihkan Tuhan. Engkau jadi generasi muda yang punya hati yang tulus, punya hati yang berani, punya hati yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mari rekan-rekan muda, Youth Damai Sejahtera, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, engkau adalah anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Engkau dan keluargamu akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.